Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Bapak Ibu yang berbahagia, saya Bukhari. Berkenankan saya melanjutkan materi kita yang selanjutnya. Kalau kemarin, minggu-minggu kemarin kita sudah bahas mengenai profil pelajar Pancasila, kemudian pendidikan yang merdekakan, kerangka kurikulum. Nah, sekarang kita masuk materi capaian pembelajaran. Baik, saya akan tampilkan presentase materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Bisa kelihatan Bapak Ibu? Pak Ade, kelihatan Pak Ade? Ya Pak, ya. Bu Sri, gimana masih kabarnya oke ya? Kabarnya Ya, semua kan ready untuk belajar hari ini kan? siap Pak, siap. Oke, Bisa Pak, baik. bisa kelihatan. Oke, siap. Pak Ade di sana siap juga kan Pak Ade? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ade, Bu Sri. Mari kita lanjutkan. Saya tampilkan. Baik, selanjutnya materi kita yang keempat adalah capaian pembelajaran. Sebelum kita memasuki capaian pembelajaran, mari kita mulai dari diri dulu. Nanti izinkan saya bertanya ke Bapak Ibu. Setelah mempelajari materi-materi sebelumnya, untuk Ibu Sri dulu mungkin nih, bagaimana Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Ibu ampu pada kegiatan belajar mengajar selama ini, Bu? Pada kurikulum sebelumnya maksud saya, Bu. Oh gitu. Yang kurikulum sebelum ini Pak ya, kalau dalam merumuskan tujuan pembelajaran, jadi kita melihat karakteristik siswa, kemudian kita melihat materi Pak. Oke, karakteristik siswa udah mantap Bu, berarti sudah penerapan pembelajaran itu sudah mulai mengarah ke pendekatan ke siswanya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya Pak Ade, apa harapan nanti Pak Ade terkait materi yang akan kita pelajari nanti Pak Ade? Apa harapan untuk memenuhi modul ini Pak Ade? Ya, sebagai harapan saya sih memang saya sebagai guru yang pengalamannya tidak terlalu panjang Pak ya, baru 2 tahun menjadi guru. Jadi ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi saya dalam merancang capaian pembelajaran gitu. Jadi memang banyak hal-hal yang bisa masuk dalam jadi latar belakang kita bagaimana merancang sebuah capaian pembelajaran itu tidak hanya dari kita melihat materinya atau melihat karakteristiknya, juga ada sarana prasarana yang bisa kita jadi acuan gitu. Semakin baik sarana prasarana, semakin tinggi juga kita tujuan yang kita harapkan dari siswa gitu. Terima kasih. Baik Pak Ade, sudah termasuk kesimpulan yang luar biasa ya Pak Ade, Bu Sri tadi. Artinya sudah punya kesiapan untuk proses pembelajaran terkait capaian pembelajaran. Oke, kita ke slide berikutnya. Aturan belajar nanti Bu, kita belajar ini selama 20 menit. Yang pertama kita evaluasi konsep, mungkin akan ada penjelasan dari saya terkait capaian pelajaran. Selanjutnya penilaian. Penilaian nanti saya lakukan secara penugasan, dan nanti saya kasih tugas untuk merumuskan soft skill dan hard skill yang ada pada capaian, dikerjakan nanti di dalam kelompok. Besok saya berharap Ibu dan Pak Ade mempresentasikan hasil tugas, dan nanti saya akan nilai dari tugas yang Bapak Ibu buat. Oke, kita lanjut. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran capaian pembelajaran ini, peserta diharapkan bisa mendefinisikan pengertian capaian pembelajaran dalam penerapan kurikulum sekolah penggerak. Yang kedua, menyebutkan tujuan capaian pembelajaran. Nanti kalau memungkinkan waktunya kita sampai menyebutkan prinsip-prinsip capaian pembelajaran, kemudian mendefinisikan rumusan capaian pembelajaran. Bisa saja nanti materi ini tidak habis, saya sampaikan karena waktu terbatas. Nanti materi ini akan saya share di grup, nanti bisa dibaca, kita punya banyak waktu untuk mengevaluasi atau mengeksplorasi lebih dalam materi ini. Baik Bu, kita masuk ke eksplorasi konsep. Pengertian capaian pembelajaran. Sebenarnya capaian pembelajaran ini
telah dibuat di negara maju sudah lama diterapkan. Contohnya di Eropa, di Inggris ya sudah lama diterapkan. Di mana kalau di Indonesia sendiri capaian pembelajaran ini itu sudah diterapkan di pendidikan tinggi. Nah, namun saat ini dengan kurikulum Merdeka itu diharapkan nanti sekolah penggerak itu bisa menerapkan mulai dari jenjang dasar sampai menengah, sehingga link nanti antara pendidikan ini sampai ke pendidikan tinggi. Jadi kita mengenal nanti istilahnya capaian pembelajaran yang dulunya capaian pembelajaran itu diposisikan sebagai KIKD yang sudah disusun oleh direktorat atau kementerian ya. Kemudian capaian pembelajaran bukanlah istilah asing ya, tadi sudah kita ketahui. Jadi di luar itu dikenal dengan istilah learning achievement atau learning standard atau learning outcome. Oke, saat ini sudah dilaksanakan di Eropa. Oke, kita next slide. Kemudian capaian pembelajaran biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menentukan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum dan menentukan spek penilaian ya. Selain itu, pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran. Kemudian kita lihat pembelajaran kalau di luar itu harus tren internasional itu harus berpusat pada siswa. Kalau dulu kita pembelajarannya berpusat pada guru menyelesaikan kurikulum tertentu, kita tidak memikirkan seberapa jauh pendalaman pemahaman terhadap siswa. Jadi sekarang dengan capaian pembelajaran ini yang sudah dibuat oleh pemerintah, nanti ditambah dengan capaian pembelajaran yang bisa kita desain sesuai dengan lingkungan sekolah, itu diharapkan berpusat pada siswa. Sehingga pendekatan pembelajaran bisa berbasis hasil ya. Lalu selanjutnya pembelajaran berbasis hasil ini tadi sudah diterapkan bahkan di nasional seperti Quality Assurance Agency for Higher Education. Jadi sudah diterapkan di Inggris, Australia, Selandia Baru dan Afrika Selatan. Itu mereka sudah menerapkan sejak lama. Indonesia sendiri pada tahun 2020 melalui Undang-Undang Kementerian Republik Indonesia nomor 958 ya tahun 2020 sudah membuat capaian pembelajaran ini pada anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ya, yaitu capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang dulunya kemudian disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi. Oke, ini secara sederhana bisa disampaikan begini. Lanjut, tujuan capaian pembelajaran. Tadi kalau kita udah bahas mengenai pengertian, sekarang kita bahas tujuan capaian pembelajaran. Tujuan capaian pembelajaran berbeda antara pendidikan dasar atau menengah, maksudnya PAUD ya. Kalau PAUD itu tujuannya lebih mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraan anak, sehingga anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya nanti. Jadi di TK itu atau di PAUD itu dia lebih didasarkan pada yang penting mereka bagaimana cara menimbulkan kesejahteraan mereka agar siap nanti pembelajaran di fase berikutnya. Selanjutnya tingkat SD dan SMA menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal ya, dari urutannya dari SD itu sampai pendidikan menengah itu capaian pembelajaran disusun sedemikian rupa termasuk dalam kerangka kualifikasi ya. Nanti dibuktikan di akhir tidak hanya diterapkan di dalam proses pembelajaran, harapannya adalah capaian pembelajaran ini bisa didemonstrasikan dalam kehidupan nyata agar pembelajaran itu bisa lebih bermakna. Kemudian prinsip-prinsip CP yang pertama terukur dan spesifik ya. Terukur dan spesifik. Kalau melihat dari taksonomi Bloom bahwa anak akan tingkat yang lebih baik itu terakhir bisa sampai C itu yang pertama sebelum memahami konsepnya ingat dengan baik ya. Dengan mengingat, kemudian setelah mengingat pahami sebelum kita terapkan teori tersebut. Kita pahami baru kita terapkan. Setelah menerapkan lalu kita lakukan analisis proses sebelum kita melakukan evaluasi. Itu berdasarkan taksonomi Bloom. Lalu berikut pemahaman, prinsipnya pemahaman dan pengetahuan ya. Jadi pemahaman yang biasa ini kita pandang hanya luarannya saja. Kita menganggap itu dengan kita ajari mereka sudah paham tapi tidak lebih dari paham luarannya. Padahal pemahaman itu lebih tinggi dari pengetahuan. Maksudnya aplikasinya lebih tinggi nilai pemahaman dari sekedar pengetahuan. Misal pengetahuan dasar yang ada misal terkait hukum Ohm seperti itu ya kalau kita di listrik mungkin
Bagaimana penerapan hukum Om di kehidupan sehari-hari, itulah yang dimaksud dengan pemahaman. Jadi nilainya lebih tinggi. Walaupun kita tahu bahwa pengetahuan itu memang awal-awalnya diciptakan oleh para penemu-penemu itu memang luar biasa. Selanjutnya praktis ya. Jadi dengan kalau kata-katanya ada yang menunjukkan, menerapkan itu. Kemudian keterampilan generik, ada yang menganalisis, membandingkan. Kemudian dalam penyusunan CP memiliki yang kedua tadi fleksibel. Kalau yang pertama tadi terukur, yang sekarang fleksibel ya. Fleksibel pertama capaian pembelajaran membawa perubahan dalam pendekatan pembelajaran di kelas yang berfokus kepada sebelum ini kepada berfokus kepada guru, harus menjadi berfokus kepada siswa. Kemudian hasil yang harus dicapai pada hasil akhir pada program pengembangan CP ini. Kemudian desain kurikulum itu lebih fleksibel karena nanti agar menjamin tercapainya capaian pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya penilaian setiap individu siswa dilakukan untuk memastikan bahwa siswa mencapai target pembelajaran. Yang kedua D, rumusan capaian pembelajaran. Bentuk CP dia ditulis dalam bentuk peleburan KIKD tadi yang disusun dalam bentuk paragraf. Yang kedua, hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar dimasukkan dengan nilai-nilai karakter profil pelajar Pancasila. Kalau dulunya terpisah antara sikap sama KI dan KD itu pelaksanaannya berbeda. Sekarang dengan CP-nya itu sudah digabungkan sehingga bisa diharapkan nanti membentuk karakter-karakter sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Oke, dalam perumusan CP ini ada fase. Kita kenal dengan fase-fase. Mari kita lihat fase ini mulai dari TK, B yaitu kalau kita lihat fase A yaitu dari kelas, kalau TK tadi kalau TK tadi dan PAUD dianggap pada fase awal. Selanjutnya di fase A kelas 1 sampai kelas 2, kemudian fase B di kelas 3 sampai kelas 4 dan fase C kelas 5 sampai kelas 6. Untuk anak SMP 3 tahun itu dianggap fase D. Nah, untuk anak SMK fasenya fase E itu di kelas 1. Di kelas 11, di kelas 10 maksudnya ya, di kelas 11 dan kelas 12 itu menggunakan itu fasenya adalah fase F. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita lihat dalam dokumen capaian pembelajaran terdapat 4 komponen. Yang pertama ada rasional mata pelajaran, keterkaitannya ya, termasuk profil pelajar Pancasila tadi. Ada tujuan mata pelajaran, kemudian karakteristik mata pelajaran, sama capaian pembelajaran setiap fase. Nah, ini kalau bisa kita gambarkan ringkasan dari yang tadi saya sudah sampaikan. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita lakukan ice breaking dulu. Ayo, ice breaking kali ini Bapak Ibu, saya mau ice breakingnya matematika nih. Oke, Bapak, pindahkan satu batang korek untuk membuat hasilnya menjadi benar. Ada yang bisa? Pak Ade atau Bu Sri? Sebentar Pak, mikir Pak. Sebentar. Mikir ya. Memang ice breaking ini merepotkan nih. Kok ice breaking santai ini kok malah mikir ya? Oh ya, tahu saya Pak, tahu saya. Ya gimana Pak, gimana? Nah, ini kan di angka 9 tuh di sebelah sebelah kiri atas yang berdiri itu dipindah ke bagian paling yang angka 9 kanan menjadi angka 8 gitu. Yang kiri atas dipindah koreknya ke angka paling kanan menjadi 8. Jadi, oh, jadi 5 tambah 3. Oke, mantap ya. Berarti korek yang ini dipindah jadi ke sini ya Pak ya. Ya. Korek ini dipindah kemari jadi 8 ya. Iya. Nah, jadi 5 tambah 3 jadi 8. Ya, benar sekali. Mantap. Mantap ya. Pak Ade luar biasa. Oke. Selanjutnya ini. Geser batang korek api. Kembali korek api jadi sasaran nih. Gimana supaya hasilnya jadi benar? Ini ice breaking kok bukan es ya. Ayo, Bu Sri. Sebenarnya kalau kita Pak, kalau kita pindah satu korek menjadi tidak sama dengan itu benar enggak jawabannya Pak? Enggak, kita kebetulan minta persamaan di sini. Nah, minta persamaan. Bisa Bapak Ibu? Ibu Sri bisa? Mikir Pak, mikir ini. Oh ya, ada kelihatan deh Pak.
Ya, di mana, Pak? Itu yang angka 3 itu yang berdiri Mm-mm. di atas, korek berdiri di atas, dipindah ke Mm-mm. kirinya, Pak. Ke Pindah ke sininya ya. kiri. Ya, Oke, berarti jadi 5 ya. 5 tambah 1. 5 tambah 1 jadi 6. Benar, mantap sekali. Pak Wah, Adi hebat luar biasa. sekali. Berarti jadi kalau di sekolah matematika ini super mantap nih, Pak Jago, Adi. Pak, jago. Jago, jago. Oke, kita lanjutkan. Setelah kita mempelajari tadi, mari kita lakukan refleksi terbimbing ya, terkait capaian pembelajaran. Nah, ini saya mau nanya sama Pak Ade atau Bu Sri, bagaimana peran capaian pembelajaran dalam mempersiapkan siswa untuk masuk dunia kerja? Ada yang tahu? Saya coba ya, Pak. Yuk, mari Bu. Perannya sangat berperan sekali karena siswa kita yang masuk ke dunia kerja itu nantinya adalah mengimplementasikan atau menerapkan apa yang sudah ada di capaian pembelajaran. Begitu, Pak. Oke, terima kasih Ibu. Untuk Pak Ade, bagaimana implikasinya pada pembelajaran di mata pelajaran yang Pak Ade ampu? Capaian pembelajaran ini. Iya, Pak. Jadi setelah kita melihat capaian pembelajaran itu kan SMK itu ada di fase E sama F ya. Dan fase Iya. F-nya itu mengambil dari BNSP kalau nggak salah. Jadi Iya. itu benar-benar pembelajaran di SMK itu sesuai dengan apa yang akan dikerjakan di dunia kerja nantinya gitu, Pak. Baik, mantap Pak Ade ya. Jadi kita kita masukkan KKNI ya, Iya, KKNI kerja itu di kurikulum kelas 2 dan kita. 3. Itu nanti masuk ke fase F ya, sehingga apa Iya. yang diharapkan perusahaan kita sudah bisa mengakomodir sehingga anak kita nanti tamat siap pakailah, gitulah istilahnya ya. Mantap, luar biasa Ibu Sri, Pak Ade luar biasa. Saya akan menampilkan contoh capaian pembelajaran ya. Capaian pembelajaran ini yang tadi teori-teori sudah kita sampaikan bahwa ini contoh untuk salah satu jurusan di program keahlian teknik otomotif ya. Di sini capaian pembelajaran ada bidang keahliannya, teknologi dan manufaktur, kemudian program keahlian teknik otomotif, lalu mata pelajarannya dasar-dasar otomotif. Waktu di dalam capaian tersedia waktu. Ini 216 jam ini didapat dari 6 jam dikali dengan minggu efektif selama 1 tahun. Sehingga waktunya dapat 216 jam. Kemudian rasional, katanya tadi sudah disampaikan teorinya rasional bahwa dasar-dasar otomotif ini rasional terhadap perkembangan dunia otomotif dan nanti ilmu-ilmu atau konsepnya bisa dipakai dalam kehidupan. Kemudian di dalam otomotif ini terbagi lagi nanti ada teknik sepeda motor, kendaraan ringan, alat berat, bodi otomotif, teknik ototronik, sehingga nanti penerapannya setelah dia belajar dasar otomotif, nanti pemilihan jurusannya itu boleh ke teknik bodi otomotif sesuai dengan rasional yang sudah ada dibuatkan. Kemudian selanjutnya nih nilai-nilai karakter juga sudah disampaikan di dalam capaian pembelajaran seperti disiplin, akhlak tadi, akhlak pribadi ya, kemudian disiplin, selanjutnya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, peduli lingkungan, ini sudah dimasukkan ke dalam CP, tinggal kita nanti sebagai guru mengembangkan. Capaian pembelajaran ini akan menjadi dasar untuk membentuk menjadi dasar untuk membuat kerangka alur tujuan pembelajaran, baru kemudian modul ajar ya, nanti kita akan belajar sampai ke sana. Kemudian di tujuan pembelajaran ada hard skill dan soft skill. Dari nomor 1 sampai nomor 4 ini hard skill. Nanti yang kelima ini maaf ya, soft skill ya, yang ini soft skill. Baru nanti yang ke 6 sampai ke 10 ini hard skill. Yang ini dimasuk ke dalam karakteristik ya. Selanjutnya di sini ada elemen. Elemen itu kalau kita dulu mengenal istilah dengan mata pelajaran ya, atau sekarang dirubah jadi ke elemen. Nah, di elemen-elemen ini terdapat kalau kita lihat di sini capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran lah ini nanti kita uraikan jadi tujuan-tujuan pembelajaran pada alur tujuan pembelajaran di materi selanjutnya. Ini contoh salah satu
capaian pembelajaran yang sudah dibuat. Saat ini baru ada oleh pemerintah, baru dibuatkan hanya fase E, sementara fase F belum. Namun kalau kita mau mengembangkan, boleh dikembangkan dari KKNI level 2 yang sudah dibuatkan oleh BNSP. Demikian materi kita. Selanjutnya, setelah kita lakukan refleksi bimbing, nanti ada tugas ya. Tugasnya Bapak Ibu ini nanti silakan saya tampilkan di lembar kerja. Di sini ada tugas Bapak Ibu nanti membuatkan, saya kasih nanti capaian pembelajaran, silahkan dianalisa mana saja yang termasuk soft skill dan hard skill. Lalu kemudian untuk fase F silahkan nanti dikembangkan dari SKKNI level 2. Besok Pak Ade dan Ibu Sri mohon dipresentasikan hasil ini individu dikerjakan, nanti kita diskusikan di dalam Google Meet yang akan datang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Sudah cukup ya Pak? Cukup ya. Bu Sri, ada pertanyaan? Cukup Pak. Oke, mantap ya. Kalau nanti materinya akan saya share. Selanjutnya saya kasih rangkuman bahwa tadi capaian pembelajaran ialah peleburan KI dan KD ditambah dengan soft skill yang kemudian untuk membentuk kompetensi siswa, kemudian ditambah dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga harapannya ketika kita melakukan proses pembelajaran itu bisa kita terapkan dan anak kita nanti menjadi siswa-siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan apa yang tertera di dalam unsur profil pelajar Pancasila. Selanjutnya prinsip CP tadi ada terukur, fleksibel, kemudian perumusan CP, bentuk penilaian tadi, integrasi dengan pengertian keterampilan, kemudian ada fase-fase sama komponen. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan berdoa dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.